Di rumah atau di tempat umum gitu ada ini gak sih, atau di rumah lo deh, di rumah Tiara ada hantu gak sih? Nggak tahu ya kalau hantu yang stay apa enggak, kan aku bagi hantu jadi dua berdasarkan stay apa enggaknya. Jadi ada yang hantu memang stay di situ sudah sejak lama gitu, atau hantu yang cuma numpang lewat doang aja sih, pengunjung aku sebutannya gitu, pengunjung dan penunggu. Kalau yang stay di rumah itu namanya penunggu, kalau yang lewat doang itu pengunjung gitu. Banyak kan sih aku ketemu yang pengunjung gitu, jadi cuman kayak lewat, jadi mereka nggak bakal stay di situ. Iseng doang gitu dia lewat. Iya, numpang lewat gitu. Walaupun dia nggak ngomong numpang sih. Tapi lo nggak digangguin? Enggak sih, banyak kan kayak ngeliatin doang aja gitu. Tapi kamu ngerasa emang harus permisi gak sih kalau seandainya kamu ketemu dengan mereka? Iya, permisi. Kadang permisi juga masih suka diisengin, tapi ya mungkin kita ada ketimuran hantunya pun gitu. Oh, gitu. Maksudnya ya kalau permisi lebih dihormati lah gitu. Oh, gitu. Tapi juga kalau usil mau usil ya. Tapi nggak pernah tuh dimintain tolong, nih ini dong di kamar gue ada ini, tolong tuh usir dia dong gitu. Oh, sama teman-teman. Ah. Paling kayak liatin dong ada nggak, nah kan aku merasa nggak jago sih, aku biasa saja jadinya kayaknya ada, cuman nggak berani mastiin. Ternyata dia udah panggil orang lain lagi, memang betul tuh ada ibu gitu. Waktu aku ke rumahnya memang berasa sih ada aura seseorang yang berbeda gitu loh, bukan human maksudnya gitu. Jadi kamu biarin aja ya? Biarin aja sih, kan ya kita harus saling menghormati mereka juga sih, keberadaan mereka. Yang penting merekanya jangan galau dan jahatin kita aja. Tapi kamu sebenarnya lumayan beruntung ya, karena yang kamu lihat itu nggak kelihatan jelas ya. Iya, bagus lah, jadi agak burem-burem gitu. Karena kan ada banyak teman-teman indigoku yang terganggu karena wujud mereka tuh jelek banget, nyerobong banget gitu kan, ngagetin. Jadi itu yang membuat mereka aduh mukanya gitu banget sih gitu, kayak gitu. Tapi ya aku adain polling tuh di Instagram aku, rata-rata film setan yang lebih serem setannya. Lebih serem gitu. Iya, sekarang kalau aku lihat setan pernah juga sih ngeliat yang jelas gitu. Ya biasa aja karena mereka nggak ada yang jump scare, nggak ada yang jump scare. Biasa mereka diem aja sih gitu. Jadi kayak lebih serem karena aura ya, bukan visual. Kalau visual, the look itu ya di film lah, nggak ada yang menangin lah. Itu mah kalau aku nonton film setan nggak bisa tidur. Suka temenin pipis gitu, walaupun udah gede gitu kan, temenin pipis. Kalau misalnya yang lihat hantu beneran apa setan, ya udah paling yang nggak enak kalau digangguin sih gitu. Kalau lihat doang mah nggak apa-apa. Emang kreatif banget ya orang-orang film ya. Bikin film hantu lebih serem dari asli ya. Ntar hantunya protes lagi, itu kok lebih serem sih, gue nggak kayak gitu. Ada yang curhat gitu ke dia, ke kamu gitu, kita tuh nggak kayak gitu lagi, kita tuh nggak gini gitu. Enggak sih, kan mereka tuh terfokus pada masalahnya masing-masing, jadi mereka tuh keburu curcol dulu, nggak self-center banget ya. Iya, self-center banget gitu loh. Apalagi kan udah meninggal, nggak bisa curhat ke siapa-siapa nih, kebetulan ada yang denger nih gitu kan. Kalau out of body experience kamu pernah ngalamin nggak? Pernah. Nih mungkin teman-teman juga banyak istilah ini, ada astral projection, ada out of body experience, ada lagi meraga sukma. Jadi aku jelasin itu semua sama, cuman kita beda-beda istilah aja, beda negara gitu. Pernah pertama kali sih itu berkesan banget. Aku kan dari dulu suka langit tuh, jadi suka ngelihat ke langit, wah indah ya gitu. Suatu waktu jadi lagi tiduran sih, belum tidur banget, jadi ya tidur. Terus tiba-tiba kayak berasa badannya kok naik gitu, udah mau sampai antenne, terus aku teriak, iya Tuhan, gue bisa terbang. Terus tiba-tiba strep, tarik lagi, ya nggak jadi terbang deh. Padahal udah excited banget kan, bakal ngeliat apa nih di atas sana. Terus langsung bangun, ya tau gitu tadi gue nggak ngomong gitu. Jadi kayak mempertahankan ketenangan itu sangat penting. Jadi pada saat kamu tenang itu ya, iya, bisa merasakan itu. Iya, bedanya kalau indigo sama orang biasa itu, orang biasa kan pada nanya, orang biasa bisa nggak sih OB, astral projection? Ya bisa gitu. Biasanya tuh kondisi yang middle lah gitu, udah alpha gitu kan. Tapi mereka belum tidur banget. Cuman beda di indigo itu mereka ya rata-rata hampir bisa semua lah tanpa dipelajari. Kalau orang biasa kan harus dikondisikan dulu nih, pasang lilin lah, pasang musik lah, dirileksin. Pokoknya jangan sampai tidur, pokoknya tengah-tengah antara awake dan tidur gitu. Kalau indigo
indigo sih kayak aku otomatis bisa sendiri gitu. Atas kemauan sendiri. Enggak, justru kan nggak tahu waktu itu ini apaan sih gitu. Jadi banyak hal-hal yang lewat nanti baru baca-baca lagi. Oh kayak gini. Oh itu kemarin gua OB ya gitu. Habis itu ada yang melakukan itu lagi. Maksudnya diri kamu sendiri mengalami itu lagi. Ada, tapi ya lagi-lagi nggak sadar, baru belakangan nih sadar. Oh itu gua OB. Pikirannya cuma imajinasi kan. Imajinasi ke tempat yang indah gitu. Terus setiap kali udah selesai imajinasi, terus digebukin setan gitu. Berarti tadi emang gua keluar kali ya, maksudnya gitu. Jadi waktu nonton Insidious tuh yang pertama, jadi berasa banget, jadi ketahuan kan. Gara-garanya anaknya itu kan dia nggak tahu tuh dia lagi OB, dikira ini cuma mimpi. Jadi dia jalan-jalan sendirian. Terus kayak dari situ, oke, gue mesti mulai hati-hati, gue mesti mulai sadar. Jadi kayak ya kalau indigo yang natural memang kayak gitu. Jadi kan aku nggak dibimbing, jadi aku juga nggak tahu sih gitu. Oh itu OB, kupikir mah imajinasi gitu. Kamu ngerasa perlu ada yang bimbing nggak sih, guru spiritual gitu? Dulu karena dibilang orang gitu, jadi aku nurutin. Tapi sekarang ya udahlah, sendiri aja kan sama Tuhan. Jadi aku udah komit, ya udah Tuhan, ya aku sama kau aja deh gitu. Habisnya ya awal kan ditolak-tolak gitu, nggak ada yang mau juga. Terus aku pikir ya udahlah, human kan juga pasti ada keterbatasannya. Tapi aku tetap belajar sih, maksudnya sesama teman-teman tuh kan kita saling sharing aja. Jadi nggak ada yang lebih di atas lebih di bawah sih. Jadi saling berbagi aja. Oke. Nah, seberapa intens sih kehidupan spiritual kamu, hubungan kamu sama Tuhan, sama yang kamu percaya, seberapa intens? Dan apakah itu mempengaruhi gift yang kamu miliki sekarang? Lumayan intens sih. Jadi kalau ngomong sama sang sumber ya udah kayak kita ngomong biasa aja gini gitu. Jadi ya nggak ada waktu khusus berdoa sih ada, tapi ya kayak gini misalnya di kendaraan umum apa di jalan ya suka ngomong juga. Ya paling ngomong, Tuhan nih lagi macet nih, gimana ya saya mau ke sana, kayak gitu-gitulah. Oke. Kalau terus kamu merasa gak sih kalau kemampuan kamu dari waktu ke waktu tuh semakin peka dan berkembang gitu? Kalau Iya, berkembangnya pertama yang gitu, yang karena sakit berat. Setelah sakit beratnya sembuh gitu, itu kemampuanku naik 10 kali lipat. Tapi ya tentu saja aku masih bukan siapa-siapa, maksudnya banyak di luar sana yang lebih jago. Yang penting ke diri aku dan apa yang diberikan oleh Tuhan, pasti itu untuk perkembangan diri aku dan orang-orang sekeliling aku sih, justru gitu. Oke. Kemampuan yang kayak gimana tuh yang makin berkembang? Apa ya, mempersepsi dan mendeteksi segala sesuatu, mungkin lebih ke arah kebijaksanaan sih. Jadi kayak misalnya orang ngomong apa, aku jadi bisa memahami orang ini seperti apa gitu. Jadi kemampuan yang diberikan adalah kemampuan untuk menyelesaikan misi di sini gitu. Misi siapa? Misiku. Kan tiap indigo itu sebetulnya ada misi ya. Jadi kalau teman-teman bingung indigo itu apa sih? Ya indigo itu bukan buat seru-seruan gitu. Jadi aku cerita nih, tujuan indigo itu adalah untuk memperbaiki apa ya? Supaya kehidupan lebih harmonis aja gitu. Kan kita sekarang tahu banyak manusia yang rakus ya. Maksudnya kayak alam dikasih, diambur-amburin tuh, dieksploitasi. Gitu lebih banyak manusia tuh galau, terus membenci satu sama lain, kayak gitu-gitulah yang emang utopis banget. Waktu itu aku pikir juga, kok gue utopis banget ya, tapi itu memang ada di tiap diri indigo, udah ditanemin. Nanti mereka akan ngajak human yang biasa nggak ada kemampuan ini untuk yuk kita sama-sama yuk memperbaiki apa yang kita bisa perbaiki gitu. Berarti indigo sebenarnya emang harus bersatu dong. Iya, tapi ya masing-masing punya ini juga sih, maksudnya spesialisasi masing-masing. Jadi ada yang healer itu maksudnya bisa dua nih, healer fisik atau batin. Kita kan bisa sakit dua nih. Jadi misalnya ada bisa sembuhin sakit apa, ada juga bisa lewat batin gitu ya. Juga makanya indigo tuh banyak yang jadi pengajar gitu atau dokter. Jadi memang spesifikasinya di sana gitu. Nanti nih ya, kan sekarang bumi itu makin cepat perputarannya. Indigo ini lahir untuk mengimbangi perputaran yang cepat itu gitu loh. Maksudnya manusia di bumi, berapa tahun sih? Kita kan orang Jawa bilang kita di sini cuman numpang ngopi gitu di dunia. Jadi indigo ada untuk ngajak manusia sama-sama, yuk kita
menghargailah apa yang udah ada, apalagi hidup cuma sebentar. Menuju sang sumber, mencari ke dalam diri, pokoknya kebaikan, kebenaran itu harus di approach sih. Jadi semuanya biar harmonis. Kalau orang Buddha bilang apa? Semoga semua makhluk berbahagia. Itu yang semua indigo amini. Nah, apakah yang kamu lakukan dengan membuat di hari cewek indigo ini adalah sebenarnya untuk mencapai vision tujuan kamu juga gitu? Sebetulnya nggak tahu juga sih, awal-awal kok kalau misalnya bisa tercapai ya syukurlah, tapi aku nggak tahu juga, awal sih cuma memang buat curhat doang. Jadi aku nggak punya temen yang buat curhat yang ngerti masalah ginian, keluarga nggak ngerti, teman-teman kan juga orang biasa, ada yang indigo cuman aduh sibuk banget, susah banget gitu. Jadi benar-benar cuman kayak buat gue mau cerita nih, cerita ke siapa dan bagaimana, ya udah dibikinlah komik gitu. Tapi kalau misalnya komik ini bisa approach ke sana, bisa complete the mission, ya why not gitu. Oke. Berarti kamu networking kamu dengan anak-anak, kalau kamu sendiri networking dengan anak-anak indigo, orang indigo yang lain bagaimana? Cukup aktif atau ya ketemunya aja? Ya ketemunya lewat medsos sih. Jadi teman-temanku yang di pembacaku itu sih banyak banget dapat masukan, kan seperti aku bilang, aku merasa sama sekali nggak jago. Terus udah gitu, yang jago gimana sih? iya, jadi mereka tuh banyak kasih input. Jadi sejak bikin itu juga jadi banyak perkembangan, jadi lebih terasah lah gitu. Aku percaya juga mereka juga banyak manfaat. Jadi kita saling share kayak, ada yang sama kayak gue juga, oke. Kayak nangis bareng-bareng, terus ketawa bareng-bareng kayak gitulah. Oke. Nah, kamu tuh bisa ngerasain gak sih apa benar sebenarnya seorang itu dia punya potensi indigo atau belum kebuka atau sebenarnya enggak gitu? Tunggu, potensi indigo ini dalam hal apa? Kan ada banyak, ada interdimensional, ada telepati. Semuanya. Misalnya salah satunya gitu kan, atau bahkan dia ngaku-ngaku indigo padahal sih enggak. Apakah kamu punya kemampuan punya kapasitas itu? Tunggu, maksudnya ngebuka atau ngedeteksi? Mendeteksi bisa lah, tapi mendeteksinya beda-beda lagi. Kalau aku lebih ke arah, kalau misalnya ketemu ya kelihatan aja misalnya wise atau kelihatan fisiknya beda. Tapi aku lebih banyak nih ya lewat kebijaksanaannya sih. Jadi kalau orang bilang, dia indigo lu karena dia bisa ngeliat setan, enggak sih, biasanya aku nggak tertarik pada kemampuan itu. Dan seperti aku bilang, kemampuan lihat setan tuh ya bukan indigo aja bisa. Jadi aku deteksinya lewat kebijaksanaannya. Jadi nih ya, cara orang ngomong, terus isi omongannya apa, kita bisa tahu sedewasa apa dia gitu. Terus yang kayak kamu bilang tadi, kenapa ya orang tuh tertarik indigo sama setan-setanannya aja, padahal kan ada orang banyak bilang gini, bukain dong mata batin gue, terus gue pengen jadi indigo. Sebetulnya itu ya untuk lihat setan kan, sama buat hura-hura. Gimana kalau misalnya yang lain, gimana soal kebijaksanaannya gitu. Untuk ngelihat setan mungkin aku nggak bisa bantu, tapi kalau untuk lebih menghargai hidup gitu-gitu, sebetulnya itu yang pengen diajarin oleh indigo. Jadi sebetulnya orang tuh salah fokus ke yang spektakuler aja sih.